Selamat sore Bu Christine dan teman-teman sekalian. Saya Timotius mewakili kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil PowerPoint kami tentang Kerajaan Goa Talo. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Astri, lalu Cornelius, Iren, Sandi, dan saya sendiri Timotius. Asal-usul Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo sebelum menjadi kerajaan Islam sering berperang dengan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, seperti dengan Luwu, Bone, Sopeng, dan Wajo. Kerajaan Luwu yang bersekutu dengan Wajo ditaklukkan oleh Kerajaan Goa Talo. Dalam serangan terhadap Kerajaan Goa Talo, Karaeng Goa meninggal dan seorang lagi terbunuh sekitar pada tahun 1565. Ketiga kerajaan Bone, Wajo, dan Sopeng mengadakan persatuan untuk mempertahankan kemerdekaannya yang disebut Perjanjian Telum Poco sekitar tahun 1582. Jadi, sejak kerajaan Goa resmi sebagai kerajaan bercorak Islam pada tahun 1605, Goa meluaskan pengaruh politiknya agar kerajaan-kerajaan lainnya juga memeluk agama Islam dan tunduk kepada kerajaan Goa Talo ini. Kerajaan-kerajaan yang sudah tunduk kepada kerajaan Goa Talo antara lain Wajo pada 10 Mei 1610 dan juga Bone pada 23 November 1611. Di daerah Sulawesi Selatan, proses Islamisasi makin mantap dengan adanya para mubalik yang disebut Dato Talu atau tiga datuk, yaitu ada Dato Ribandang atau Abdul Makmur atau Khatib Tunggal, lalu Dato Ripatimang atau Dato Sulaimana atau Khatib Sulung, dan juga Dato Ritiro atau Abdul Jawad alias Khatib Bungsu. Ketiganya ini adalah bersaudara dan berasal dari Kolo Tengah, Minangkabau. Para mubalih itulah yang mengislamkan Raja Luwu, yaitu Datu La Patiware Daeng Parabung dengan gelar Sultan Muhammad pada 15-16 Ramadan 1013 Hijriah atau 4-5 Februari 1605 Masehi. Latar belakang kerajaan Goa Talo ini. Raja Goa dan Talo yaitu Karaeng Mato Jawa dari Talo yang bernama I Malingkang Daeng Manyonri atau Karaeng Talo mengucapkan syahadat pada Jumat sore 9 Jumadil Awal 1414 Hijriah atau 22 September 1605 Masehi dengan gelar Sultan Abdullah. Selanjutnya, Karaeng Goa I Mangarangi Daeng Manrabia mengucapkan syahadat pada Jumat 19 Rajab 1016 Hijriah atau 9 November 1607 Masehi. Dalam sejarah kerajaan Goa ini perlu dicatat tentang sejarah perjuangan Sultan Hasanuddin dalam mempertahankan kedaulatannya terhadap upaya penjajahan politik dan ekonomi kompeni dari VOC Belanda. Peristiwa peperangan dan waktu ke waktu terus berjalan dan baru berhenti antara 1637 sampai 1638. Nah, perang di Sulawesi Selatan ini berhenti setelah terjadi Perjanjian Bongaya pada 1667 yang sangat merugikan pihak Goa Talo. Lalu masa kejayaan kerajaan Goa Talo ini, kerajaan Goa Talo merupakan kerajaan bercorak Islam terbesar di Sulawesi Selatan dan dikenal juga dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-16. Kerajaan merupakan gabungan dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaannya saat berada di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669.
Pada masa keemasan Kerajaan Gotalo, wilayah ini pernah menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia bagian timur. Kerajaan ini juga bersifat maritim karena sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Lalu selanjutnya adalah masa keruntuhan Kerajaan Gotalo ini. Runtuhnya Kerajaan Gotalo terjadi juga karena VOC menguasai sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi. Sultan Hasanuddin berupaya melawannya dengan bantuan dari satuan kekuatan seluruh kerajaan di Indonesia Timur. Peperangan melawan Belanda saat itu langsung dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Namun, penjajah justru menambah pasukan yang membuat kubu Goa melemah dan juga terdesak. Pada 1667, Kerajaan Makassar mengakui kekalahannya dengan bersedia menandatangani perjanjian Bongaya ini. Perjanjian ini dinilai merugikan Goa. Pertempuran dengan pihak penjajah pun kembali terjadi. Saat itu VOC kembali meminta pasukan tambahan yang akhirnya berhasil merobohkan benteng kekuasaan Kesultanan Goa. Pasca kalah, Sultan Hasanuddin pun menjadi turun tahta dan ia mengundurkan diri dari kerajaan Gotalo. Perjanjian tersebut disebut-sebut sebagai penyebab runtuhnya Kesultanan Goa. Kesultanan Makassar mulai mengalami transisi kepemimpinan saat dipimpin oleh Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin. Kesultanan resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Lalu letak Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa dan Talo lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini ada di daerah Sulawesi Selatan. Makassar merupakan ibu kota Goa yang dulu disebut sebagai Ujung Pandang. Secara geografis, Sulawesi Selatan mempunyai posisi yang sangat penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Bahkan daerah Makassar menjadi pusat persinggahan pedagang yang berasal dari Indonesia bagian timur maupun pedagang yang berasal dari daerah Indonesia bagian barat. Dengan letak seperti demikian, membuat Kerajaan Makassar menjadi berkembang, menjadi kerajaan yang sangat besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Nah, berikut adalah gambar peta letak Kerajaan Gotalo. Dan inilah bukti peninggalan dari Kerajaan Gotalo. Yang pertama ada Benteng Ujung Pandang, lalu ada Masjid Katangka, lalu ada Balak Lompoari Goa, seperti ini, dan juga Benteng Somba Opu. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.